Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah memperbaiki posisi dengan menguat ke level di bawah 16.300-an per dolar Amerika Serikat. Dikutip data Tartia hingga perdagangan Rabu siang tadi, rupiah menguat di 0,13% di level 16.283 per dolar Amerika. Di mana secara intraday rupiah sempat menguat ke 16.250 per dolar Amerika Serikat. Sebelumnya nilai tukar rupiah dibuka menguat di 0,25% di level 16.265 per dolar Amerika. Sementara indeks dolar Amerika di Rabu pagi menguat tipis di 0,09% setelah di perdagangan Selasa ditutup melemah tajam di 0,47% di angka 97,39, menandakan penurunan 3 hari beruntun. Dari sisi sentimen, Ketua The Fed Jerome Powell menyampaikan Komite Pasar Terbuka Federal masih membutuhkan lebih banyak data sebelum mengambil keputusan kebijakan suku bunga. Sementara di sisi lain, Indonesia dan Amerika Serikat telah menyepakati kerangka kerja dalam perjanjian perdagangan timbal balik untuk memperkuat hubungan ekonomi bilateral kedua negara. Langsung saja kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Masih mengalami penguatan dan masih bergerak di bawah level 16.300-an pemirsa. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.296 rupiah. Kemudian terhadap euro di 19.056 rupiah, pound sterling di 22.075 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di 111,05 rupiah. Informasi komoditas, harga batubara rebound signifikan setelah 2 hari terakhir mengalami pelemahan yang cukup dalam. Harga emas melesat dan menyentuh level tertinggi 5 minggu terakhir, sementara harga minyak naik di tengah kesepakatan dagang Amerika dan Jepang. Harga batubara akhirnya menguat setelah 2 hari mengalami pelemahan. Merujuk Refinitiv, harga batubara di Selasa waktu setempat ditutup di 112,5 dolar Amerika per ton, rebound signifikan 2,32%. Penguatan ini memutus tren negatif batubara yang turun 2,7% dalam 2 hari sebelumnya. Kenaikan harga batubara ditopang penguatan harga batubara jenis kokas. Diketahui kontrak coking coal paling aktif di Dalian Commodity Exchange melonjak hampir 8% ke level tertinggi sejak 19 Maret di 146,19 dolar Amerika per ton. Harga emas dunia kembali menguat signifikan, melesat lebih dari 1% dan mencapai rekor tertinggi dalam 5 minggu di tengah kekhawatiran perdagangan dan penurunan imbal hasil obligasi hingga melemahnya indeks dolar Amerika Serikat. Di Selasa, harga emas melejit 1,05% di 3.431,12 dolar Amerika Serikat per troy ounce. Penguatan ini membawa emas kembali ke level 3.400 dolar Amerika pertama kalinya sejak 13 Juni 2025. Sementara di Rabu pagi, harga emas di pasar spot melemah 0,1% di 3.427,85 dolar Amerika per troy ounce. Harga minyak mentah dunia naik di Rabu pagi waktu Asia setelah mengalami penurunan selama 3 sesi beruntun. Kenaikan ini dipicu kesepakatan dagang antara Amerika Serikat dan Jepang dan penurunan stok minyak mentah Amerika Serikat yang mengindikasikan peningkatan permintaan. Mengutip Reuters, harga minyak mentah Brent naik 0,48% di 68,92 dolar Amerika per barel. Minyak mentah West Texas Intermediate atau WTI Amerika juga menguat 0,51% di 65,64 dolar Amerika per barel. Berbagai sumber IDX Channel. Dan berikutnya kita akan update seperti apa pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI menguat di 0,29% di level 65,50 dolar Amerika per barel. Nikel menguat di 0,05% di level 15.501,88 dolar Amerika per metrik ton. Emas melemah tipis di 0,09% di level 3.440,72 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO kontrak pengiriman Oktober 2025 menguat cukup signifikan di 1,04% di level 4.309 ringgit Malaysia per tonnya.
Selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami di sepanjang perdagangan hari ini dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan baik dari domestik maupun internasional. Dan informasinya apa saja? Mari kita simak rangkuman berikut ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan telah mencapai kesepakatan dagang dengan Jepang. Jepang akan berinvestasi 550 miliar dolar ke Amerika dan tarif impor dikenai sebesar 15%. Trump dalam unggahan di Truth Socialnya mengatakan Amerika dan Jepang sudah menyelesaikan kesepakatan besar dengan Jepang dan mungkin menjadi kesepakatan terbesar yang pernah dibuat sejauh ini. Trump mengatakan perjanjian tersebut mengharuskan Jepang untuk membuka diri bagi impor mobil Amerika serta impor pertanian tambahan. Wall Street ditutup beragam di Selasa waktu setempat. Indeks S&P 500 mencatat rekor penutupan baru dengan kenaikan tipis di tengah pelaku pasar mencerna laporan keuangan terbaru dan perkembangan baru dalam perdagangan internasional. Indeks S&P 500 naik 0,06%, ditutup di 6.309,62. Ini adalah penutupan rekor ke-11 sepanjang 2025. Indeks Dow Jones Industrial Average menguat 0,4% di 44.050,44. Dan sebaliknya indeks Nasdaq melemah 0,39% di 20.892,69 terbebani penurunan saham teknologi salah satunya Nvidia yang terkoreksi 2%. Bank Pembangunan Asia atau ADB kembali merevisi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk kawasan Asia dan Pasifik untuk tahun 2025 maupun 2026. Penurunan ini mencerminkan dampak dari tingginya tarif Amerika Serikat, melemahnya ekspor, serta permintaan domestik yang lesu. Dalam laporan Asian Development Outlook edisi Juli 2025, ADB memproyeksikan pertumbuhan ekonomi negara berkembang di Asia dan Pasifik akan mencapai 4,7% di 2025, turun 0,2 poin persentase dari proyeksi April. Sementara di 2026, pertumbuhan diperkirakan hanya mencapai 4,6%, turun dari 4,7% proyeksi sebelumnya. Dari dalam negeri, hasil survei perbankan Bank Indonesia menunjukkan penyaluran kredit baru di triwulan 2 2025 mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya meskipun masih lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Hal ini tercermin dari nilai saldo bersih tertimbang atau SBT permintaan kredit baru di triwulan 2 2025 yang mencapai 85,22%, lebih tinggi dibandingkan 55,07% di triwulan 1 2025 dan sedikit di bawah SBT triwulan 2 2024 yang tercatat di 89,11%. Peningkatan permintaan kredit baru terutama didorong oleh kredit modal kerja dan kredit investasi. Berbagai sumber IDX Channel.